Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro TV dan kali ini bersama saya Jason Sambo. Pemirsa, Partai Hanura kembali menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas pertama di Kuta Hotel Bali dan ini berlangsung mulai tanggal 4 hingga 6 Agustus 2017. Dan dalam Rapimnas pertama kali ini juga turut hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, sejumlah kader partai dan juga simpatisan. Lalu kemudian apa saja poin-poin penting yang disampaikan dalam Rapimnas kali ini? Berikut akan kami hadirkan cuplikan pidato dari Ketua Umum DPP Partai Hanura, Usman Sabtaodang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bangkit, jaya, menang. Yang kami cintai dan kami banggakan, yang selalu bersama kita, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat dan tetap semangat membangun NKRI. Saya berdoa semoga kita semua tetap diberi kekuatan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia ini dibangun oleh semua, untuk semua, bukan oleh sekelompok untuk golongan tertentu. Bapak Presiden yang kami cintai, serta undangan sekalian yang berbahagia. Sebagai partai yang dalam berpolitiknya selalu mendasarkan diri pada hati nurani, maka Partai Hanura akan terus berupaya dalam menjaga komitmen dan konsisten atas sikap politiknya. Jika dalam momentum Pilpres yang lalu, kita adalah partai pengusung Jokowi JK, maka wajib bagi Partai Hanura untuk terus mengawal program-program pembangunan. Dan Partai Hanura sangat sejalan dengan pikiran Presiden Bapak Jokowi. Dukungan itu juga kita berikan terhadap sikap pemerintah yang membubarkan ormas-ormas yang tujuannya memperjuangkan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan pernah takut. Bagi Partai Hanura, Pancasila ideologi adalah final. Bapak Presiden, tadi malam kami bertemu dengan seluruh ketua-ketua DPD kader seluruh Indonesia sampai larut malam. Kesimpulannya, saya diperintahkan membacakan ini. Sikap dari Dewan Perwakilan Daerah beserta seluruh Partai Hanura dari 34 provinsi menyatakan mencalonkan kembali Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 2024 sampai dengan 2024. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, secara khusus saya meminta fraksi Hanura di DPR RI untuk mendukung dan mengawal Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi di pemerintahan,
Partai Hanura tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menjegal teman seiring, apalagi menggunting dalam selimut. Lah iya dong, kalau berteman itu harus tulus, ikhlas, tidak boleh ada selingkuh. Gimana sih? Ini rakyat Indonesia 250 juta melihat kita ini hari. Selama pemerintah masih tetap berjalan di rel yang berhati nurani, maka Partai Hanura tidak akan membiarkan berjalan sendiri. Bersama pemerintah, Partai Hanura bertekad bulat mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Sebagai partai yang gandrung persatuan, Partai Hanura akan menjadi garda terdepan dalam memperkuat semangat dan jiwa kebangsaan. Dari jiwa kebangsaan, inilah kita akan berdiri tegak dalam pergaulan antar bangsa. Dengan persatuan Indonesia lah, kita dapat ikut serta dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Selaras dengan tujuan dari didirikannya negara Indonesia, maka Partai Hanura menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Untuk itu, Partai Hanura mendukung sikap pemerintah Indonesia yang mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa. Politik bebas aktif Indonesia perlu diwujudkan dengan cara menggalang dukungan internasional guna mengakhiri pendudukan Israel atas Masjid Al-Aqsa. Apakah kader Hanura siap untuk selalu mempertahankan kedaulatan bangsa? Bangkit, jaya, menang. Kami tidak mau berpanjang lebar karena waktu Bapak Presiden yang begitu sempit. Ya, kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan pengarahan dan memberikan nasihat-nasihat yang berguna bagi Partai Hanura seluruh Indonesia. Dalam hal ini kami mengaturkan ribuan kehormatan dan penghormatan kepada Bapak Presiden yang telah selalu ada bersama Partai Hanura. Kepada panitia, saya ucapkan terima kasih yang telah melaksanakan acara ini dengan tanpa intervensi oleh siapapun. Alhamdulillah acara ini tertib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit, jaya, menang. Terima kasih. Ya pemirsa, kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Rapimnas Partai Hanura merupakan yang ketiga kalinya dalam rangkaian acara-acara besar yang digelar oleh Partai Hanura. Dan dalam kesempatan ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan beberapa hal penting, termasuk penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang tangguh, yang mampu bersaing sesuai dengan tantangan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Hanura beserta Sekjen dan seluruh pengurus DPP beserta ketua dan pimpinan DPD yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati
Ketua Dewan Pembina beserta Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura, yang saya hormati pimpinan lembaga negara yang hadir, para menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Gubernur, beserta Bupati dan Wali Kota yang hadir, serta para pengurus dan kader Partai Hanura dari Sabang sampai Merauke, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Saya datang sudah 3 kali ke acara besar yang diadakan oleh Partai Hanura. Saya ingat yang pertama di Bambu Apus saat Munas khusus, kemudian yang kedua di Sentul saat pelantikan pengurus, kemudian yang sekarang di Rapimnas pertama Partai Hanura. Oleh sebab itu, saya juga saya nggak mau kalah dengan Pak Osman Sabta, ingin meneriakkan, bangkit, jaya, menang. Tapi teriakannya lebih kenceng Pak Osman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin berbicara mengenai momentum. Sekarang ini momentum pertumbuhan ekonomi kita pada posisi yang sangat baik kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Momentum seperti ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua juga ada momentum kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini survei yang dilakukan oleh Gallup Wood Poll dan OECD yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama di antara negara-negara yang lain. Dinilai pada angka 80, setelah itu Swiss juga 80, setelah itu 73, India dan Luxembourg berikutnya. Kepercayaan dan momentum seperti ini harus kita gunakan. Jangan sampai justru di dalam sendiri kita, di dalam negeri, justru ada pesimisme. Padahal masyarakat luar memandang kita dan iri terhadap pertumbuhan dan kepercayaan yang begitu sangat baik yang diberikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita ini terjebak pada pesimisme yang kita buat sendiri. Hati-hati. Harusnya yang kita bangun adalah optimisme publik, optimisme masyarakat, sehingga betul-betul masa depan dan harapan ke depan itu kita terus optimis. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa ke depan pembangunan infrastruktur akan kita teruskan. Terus, sekarang ini ada yang sudah selesai, ada yang masih dalam proses, dan juga ada yang baru dimulai. Baik pembangunan jalan tol di Jawa, di luar Jawa, baik pembangunan pelabuhan di Jawa maupun di luar Jawa. Ada Kuala Tanjung, ada Makassar Newport, sebentar lagi akan dimulai di Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian juga pembangunan
jalur kereta api di luar Jawa, di Sumatera, kemudian di Sulawesi, akan terus kita lakukan. Pembangunan airport, baik pembangunan baru di pulau-pulau terpencil maupun perluasan, untuk apa? Ini adalah untuk mempersiapkan daya saing kita, competitiveness kita, dalam rangka persaingan global yang memang mau tidak mau harus kita hadapi. Yang ketiga, saya juga ingin menyadarkan kepada semuanya, kita semuanya, bahwa perubahan global, perubahan dunia itu betul-betul nyata sudah ada. Perlu saya mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun berikutnya yang akan datang, sekarang sudah muncul generasi Y, generasi Y, yang nanti 5-10 tahun lagi akan mempengaruhi pasar, akan mendrive pasar, akan mempengaruhi landscape politik, akan mempengaruhi landscape ekonomi kita, akan terjadi perubahan yang sangat besar. Transisi ini yang harus kita waspadai. Landscape politiknya akan berubah, karena generasi Y ini, generasi Y ini akan mempengaruhi landscape ekonomi dan landscape politik. Mereka nantinya sudah tidak membaca koran, mereka nantinya tidak melihat TV lagi. Pegangannya hanya satu, kotak kecil, yang namanya gadget, yang namanya gawai, yang namanya smartphone. Pegangnya hanya itu. Mau lihat berita, mereka hanya klik di situ. Pengen film, pengen TV, mereka hanya klik, kayak sekarang sudah ada Netflix. Nantinya semuanya akan mengarah ke sana. Perubahan-perubahan seperti ini harus kita sadari. Nanti akan ada landscape ekonomi baru, landscape politik baru, baik global, nasional maupun daerah. Oleh sebab itu, kita semuanya harus bersiap menghadapi transisi-transisi seperti ini. Karena merekalah nanti yang mendrive, mempengaruhi pasar, mendrive, mempengaruhi ekonomi, mendrive, mempengaruhi politik. Oleh sebab itu, yang keempat, ini penting sekali. Kalau tadi infrastruktur sudah dimulai, sudah dikerjakan, ada yang selesai, ada yang belum. Tahapan berikutnya yang harus kita mulai setelah infrastruktur adalah pembangunan sumber daya manusia. Ini wajib dan harus kita lakukan, karena persiapan-persiapan dalam menghadapi persaingan global itu betul-betul harus kita siapkan secara detail dan secara baik. Tidak bisa lagi, misalnya saya berikan contoh, pendidikan vokasional kita, pendidikan kejuruan kita, training-training vokasional, training-training skill, kemudian perguruan tinggi dan universitas-universitas kita, itu monoton dan rutinitas seperti yang kita hadapi sekarang. Linier seperti yang kita kerjakan seperti sekarang ini. Kita juga harus berani merubah semuanya. Saya berikan contoh misalnya SMK. Sudah berapa puluh tahun yang namanya jurusan di SMK itu jurusan hanya jurusan bangunan, jurusan listrik, jurusan mesin. Pada dunia sudah berubah. Mestinya jurusan-jurusan ini juga harus diganti dengan perubahan-perubahan yang ada. Bisa saja di situ jurusan animasi, jurusan video, jurusan retail misalnya. Kenapa tidak? Jurusan mekatronika. Karena memang dunia sudah berubah. Kemudian di perguruan tinggi kita, sudah berapa puluh tahun kita, selalu jurusannya adalah jurusan-jurusan yang itu-itu saja. Jurusan ekonomi pasti ada,
Betul. Jurusan hukum pasti ada. Jurusan sospol pasti ada. Tidak pernah kita berani detail masuk ke hal-hal yang dibutuhkan sekarang ini. Kita terlalu linier, terlalu rutinitas. Padahal perubahan-perubahan ini sangat cepat sekali. Saya sering menyampaikan, Elon Musk sudah berbicara masalah Hyperloop, sudah berbicara masalah Tesla, sudah berbicara masalah SpaceX. Kita belum berganti dan berubah perguruan tinggi kita. Mestinya fakultas-fakultas mulai masuk ke hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, hal yang dibutuhkan oleh industri, hal yang dibutuhkan oleh pasar, hal-hal yang dibutuhkan oleh negara. Misalnya masalah fakultas. Kenapa tidak ada fakultas Human Resources Management? Mengapa tidak ada fakultas logistik? Mengapa tidak ada fakultas retail platform? Di luar sana sudah berubah seperti itu. Kenapa tidak ada fakultas khusus mengenai packaging? Mengapa tidak ada fakultas mengenai e-sport? Mengapa tidak ada fakultas mengenai green building misalnya? Karena memang dunia sudah berubah. Kalau kita tidak mau berubah seperti itu, sangat berbahaya sekali kita kalah dalam persaingan global. Kalau kita masih berkutat pada rutinitas, berkutat hal yang linier, tidak berani melakukan terobosan-terobosan, bisa kita betul-betul ditinggal oleh zaman dan kalah dalam persaingan global. Inilah yang perlu saya ingatkan, bahwa perubahan-perubahan itu mau tidak mau harus kita hadapi dengan sebuah mindset, dengan sebuah pola pikir baru, dengan sebuah manajemen baru, sehingga setiap perubahan-perubahan itu lincah dan selalu bisa kita ikuti. Saya selalu menyampaikan kepada para menteri, agar regulasi-regulasi yang menghambat, regulasi-regulasi yang tidak memberikan kecepatan kita dalam bertindak itu, hilangkan saja, hapus saja, ganti dengan hal-hal kebijakan-kebijakan yang baru, regulasi-regulasi yang baru, sehingga kita fleksibel. Saya sudah menyampaikan kepada Mendikbud juga misalnya, agar kita ini memiliki sebuah fleksibilitas sehingga bisa merespon setiap perubahan-perubahan yang ada di dunia. Mendikbud, mendikti itu harus sangat responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada di global maupun perubahan-perubahan yang kita hadapi di negara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Hanura yang selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah tanpa kita minta, dan kita harapkan ke depan dukungan-dukungan terhadap program-program pemerintah yang kita laksanakan, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka rapat pimpinan nasional Partai Hanura tahun 2017. Bangkit, jaya, menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Mohon berkenan Bapak Presiden tetap berada di panggung. Kami silakan mendampingi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura.
peresmian pembukaan Rapimnas pertama Partai Hanura tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ditandai dengan pemukulan gong. Hadirin, kita berikan tepuk tangan. Dengan demikian maka Ya pemirsa, demikian live event Rapimnas pertama Partai Hanura tahun 2017. Saya Jason Sambo pamit undur diri dan selanjutnya Newsline Nusantara akan hadir bersama Marvin Celestio. Sampai jumpa.